Hari berlalu begitu cepat. Tidak terasa nanti malam adalah malam Jumat, malam yang Bibi janjikan kepadaku. Sore hari sekitar jam 16.22, aku melihat Biningsih baru saja tiba di rumah. Dia membawa sesuatu dalam kantong plastik hitam berukuran sedang. Lalu dia melewatiku yang sedang duduk di teras rumah. Selepas maghrib, Bibi tunggu kamu di kebun jati belakang. Aku mengangguk, lalu Bibi meninggalkanku pergi. Lalu aku masuk ke dalam dengan hati yang tidak sabar menunggu waktu malam. Adzan maghrib berkumandang. Aku lihat ayah, Mas Anhar, dan Tirta pergi. Katanya ada salah satu warga yang mengadakan syukuran. Bagus, jadi saat aku menemui Biningsih, tidak ada yang mencurigaiku. Saat aku melangkah menuju dapur, tiba-tiba ibu memegangi tanganku. Mau kemana, nak? Wira hendak menemui Biningsih, Bu. Hati-hatilah, nak. Ingat, tujuanmu hanya untuk mendapatkan Sarah. Jangan kau tergoda dan melenceng. Itu bisa membawa malapetaka untuk kita semua. Baik, Bu. Aku mengangguk dengan memeluk ibu. Ibu mengantarku sampai pintu dapur belakang. Beliau tetap berdiri sampai aku harus masuk ke dalam hutan dan tidak lagi melihatnya. Hanya berbekal lampu senter di tangan, aku mencari Biningsih. Berteriak kecil memanggil namanya. Lalu terdengar suara anak kecil menjerit dalam sebuah gubuk. Aku baru tahu bahwa ternyata di dalam kebun jati ayah ada sebuah gubuk tua tidak terurus. Setelah mendengar teriakan itu, ku percepat langkah menuju gubuk. Saat aku tinggal beberapa langkah, aku melihat seseorang mengintip dari jendela samping. Aku tidak tahu siapa dia. Setelah dia menyadari bahwa aku yang melihatnya mengintip, dia langsung pergi berlari dengan hilang dalam kegelapan malam. Aku langsung masuk ke dalam. Astaga, aku melihat seorang anak lelaki sudah terkapar di bawah, dengan leher yang hampir putus dan beberapa lembab seperti luka pukulan. Dan yang membuat aku semakin terkejut adalah Biningsih. Di tangannya ada sebuah parang yang berlumuran darah. Menyadari akan kedatanganku, Biningsih langsung menoleh ke arahku. Aku yang masih terdiam karena tidak percaya apa yang aku lihat. Syukurlah kau datang tanpa perlu Bibi jemput untuk kemari. Bi, anak ini kenapa? Kenapa harus seperti ini? Aku berbicara dengan terbata-bata dan gugup, membayangkan masalah besar yang aku hadapi jika warga tahu akulah dalang dibalik pembunuhan anak itu. Oh, kau Wira, kau yang memintaku melakukan ini. Ini bukan korban pertama. Untuk selanjutnya kau harus mencarinya sendiri. Maksud Bibi apa? Wira, kau kira saat kau memintaku untuk membangkitkannya, kau sudah tahu semua syarat yang harus kau jalani? Ternyata tidak. Bi, aku tidak ingin ada korban nyawa seperti yang ayah lakukan. Mendengar perkataanku, Biningsih langsung menatapku tajam. Sudah aku katakan, Wira, kau tidak tahu apapun tentang ayahmu, dan orang yang menceritakan semuanya padamu itu tidak mengetahuinya. Ceritakanlah, Bi, jangan hanya terus menuduhku. Aku berteriak kepada Biningsih. Ayahmu mengambil korban dari desa sebelah, Wira. Kau tahu betapa biadabnya ayahmu itu. Untuk memutus perjanjian dengan Lampor yang dia lakukan untuk pesugihan, dia mengorbankan istri keduanya dan anak yang masih kecil. Liciknya ayahmu, Wira. Saat hendak melakukan perjanjian dengan iblis, dia langsung memintaku untuk membantunya. Karena menurut kepercayaan kejawen, seorang yang kejepit bangkai yang lahir pada Jumat Pahing, dia akan bisa memanggil segala jenis iblis. Kau tahu, Wira, orang sial itu adalah aku. Kakakmu meninggal, adikku meninggal, lalu disusul kedua orang tuaku.
hanya aku sebatang kara sekarang. Lalu ibumu yang baik hati dengan sukarela mengangkatku sebagai adiknya. Aku kaget mendengarkan cerita Biningsih. Aku turut sedih melihat Biningsih menangis, seperti mengingat semua yang telah ia lalui. Saat sedang menangis, tiba-tiba Biningsih tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar, mengerikan, bergema di dalam gubuk ini. Kau sudah mulai, Wira, kau harus jangan mengakhiri. Lalu Biningsih menarik lenganku, menggores ujung jari telunjukku dengan parang yang dia pegang hingga darah keluar menetes. Lalu dia berkumat kamit, mengambil sebuah batuk yang berisi darah dan meneteskan darahku ke dalam batuk tersebut. Dia masih berkumat kamit, lalu bersimpuh di depan sesuatu yang tertutup kain putih. Saat kain itu ditarik olehnya, ternyata itu adalah sebuah keranda. Aku mundur beberapa langkah. Aku hanya menyaksikan apa yang akan Bibi Ningsih lakukan selanjutnya. Dia mengambil beberapa sesajen yang sudah dia siapkan, menyalakan kemenyan, melantunkan tembang Jawa. Menakutkan, seperti hanya bukan aku yang mendengar nyanyian Bibi. Seperti gubuk ini penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Mereka seperti sedang menantikan sesuatu. Setelah selesai, Bibi berdiri menaburkan kembang 7 rupa di atas keranda. Lalu dia menyiramkan darah dalam batok kelapa ke keranda di hadapannya. Seketika sebuah asap tipis menyelimuti beranda itu dan mulai bergetar. Awalnya pelan, lama-lamaan semakin kencang. Bangkit, bangkitlah, bantu wong cilik ini. Bantu wong cilik ini mendapatkan keinginannya, teriak Biningsih. Tiba-tiba sosok wanita terbaring di dalam keranda itu. Wanita cantik dengan memakai kemben kain jarik khas wanita Jawa. Lalu mata wanita itu terbuka dan dia melotot ke arahku. Aku bergidik ngeri. Mendekatlah, Wira, titah Biningsih padaku. Aku melangkah maju hingga duduk di samping Biningsih. Setelah ini kau tidak perlu melakukan apapun, Wira. Biar Nyai yang melakukannya. Tutuplah matamu, Wira. Aku mengikuti perintah Biningsih dan aku merasa sesuatu masuk dalam tubuhku, merasuk dan menyatu dengan diriku. Saat aku membuka mata, sosok Nyai yang terbaring dalam keranda sudah tidak ada. Aku akan membantumu memenuhi semua keinginanmu. Terdengar seorang wanita berbicara di telingaku. Sekarang pergilah, Wira, biar Bibi yang membereskan semuanya. Tanpa berkata apapun, aku pergi meninggalkan Biningsih sendirian. Sejak saat itu, aku menjadi seorang indigo, bisa mengobati orang, lebih peka terhadap hal gaib, dan lebih mengerti akan hal-hal gaib lainnya. Terkadang aku seperti seorang sesepuh yang tahu banyak tentang pamali dan penangkal. Hari ini hari Sabtu, tidak terasa besok Agung dan Sarah akan bertunangan. Di hari ini juga aku harus menemui Sarah. Aku harus mendapatkannya. Oleh sebab itu, aku meminta Sarah menemuiku di sebuah pondok kecil di sawah belakang kantor desa, tempat favorit kami untuk bertemu. Meskipun status Sarah sekarang adalah kekasih Agung, tetapi dia tidak keberatan bertemu hanya denganku. Lumayan lama aku menunggu, sekitar 20 menit. Dari jalan depan, Sarah terlihat tersenyum melambai padaku sembari berjalan menghampiriku. Rambut hitam panjang yang indah tertiup angin sore, berkibas menunjukkan wajah yang ayu nan manis. Mas Wira, lama ya menunggu Sarah, ucapnya sambil duduk di sebelahku. Ah, tidak Sarah, aku baru sampai. Aku berbohong. Kami saling diam. Aku tidak tahu bagaimana caranya, dan Sarah pun hanya diam. Mungkin dia tidak enak hati bila ada orang lain yang melihat kami. Tiba-tiba sosoknya yang telah bersatu dengan diriku membisikkan sesuatu. Jika dia ada dalam diriku, seharusnya aku mampu mendengarkannya, cukup lewat hati. Namun bisikannya selalu terdengar di telinga sebelah kiri.
Tutup matamu, Wira. Bayangkan dia menjadi milikmu. Setelah itu, tatap lekat-lekat matanya. Bisik Nyai padaku. Aku melakukannya, menutup mataku beberapa detik. Dik Sarah, panggilku pelan padanya. Lalu Sarah menoleh ke arahku dan menatap mataku. Dia terus menatap dalam mataku. Sarah, hei. Aku menepuk pundaknya. Dia kaget dan langsung memalingkan wajahnya dariku. Sarah, maaf, aku hanya ingin bertemu berdua denganmu sebelum kau menjadi milik agung seutuhnya. Terima kasih Sarah, aku pamit. Aku berdiri bersiap meninggalkan Sarah di pondok itu seorang diri. Tunggu Mas. Sarah memegangi tanganku. Lepaskan Dik, kalau ada yang melihat nanti bisa salah sangka. Aku melepaskan tangan Sarah dan pergi, meninggalkannya begitu saja. Aku dengar Sarah terus memanggilku dengan suara yang parau sembari menangis. Malam harinya aku terus memikirkan, apa bisa hanya dengan hal semudah itu Sarah akan menjadi milikku. Setauku jika akan mengguna-guna atau pelet perlu media foto, rambut, kuku, bahkan celana dalam dari target. Prosesnya rumit, penuh ritual sesajen dan lain-lain. Sembari terus melamun, aku mencoba memejamkan mata. Karena terbawa lamunan tidak terasa aku tertidur. Dan dalam tidur aku bermimpi, aku berdua dengan Sarah di sebuah kebun bunga. Hanya duduk berdua, berjumpa rayu. Romantis sekali. Saat aku hendak mencium pipi Sarah, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok Nyai dalam keranda itu. Dia menyeringai padaku, lalu wajahnya perlahan-lahan meleleh, membuat darah bercucuran seketika. Bola matanya jatuh. Kini belatung mulai keluar dari lubang hidung dan lubang matanya. Lalu aku terbangun seketika. Nafasku tidak beraturan, jantungku berdebut sangat kencang, keringat membasahi sekujur tubuhku. Aku mencoba mengatur napas, melihat jam yang tertempel di dinding menunjukkan jam 11 malam. Aku keluar kamar, hendak mengambil segelas air. Saat aku kembali menuju kamar, tanpa aku sadari ternyata Biningsih sudah berdiri di depan lorong. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Ingat Wira, jangan menggunakan Nyai untuk hal yang lain. Jangan tergoda dengan tawarannya. Ingatlah, dari awal niatmu hanya untuk Sarah. Bisik padaku saat aku melewatinya. Suara bibi terdengar berat, tidak seperti biasanya. Aku sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tawaran. Aku kembali ke kamar, melanjutkan tidur dengan harap cemas menanti bukti perkataan Nyai. Hari Minggu yang cerah saat aku baru selesai mandi pagi. Di luar aku mendengar suara Sarah memanggil. Dengan sedikit mempercepat langkah kaki, aku bergegas keluar. Aku terkejut melihat Sarah datang dengan memakai kebaya indah berwarna coklat. Cocok sekali dengan warna kulit kuning langsatnya. Dengan rambut yang digerai sedikit acak-acakan, sepertinya belum selesai ditata. Tanpa menggunakan alas kaki, dia terenggah-enggah berlari menuju kemari. Kamu kenapa ada di sini, Sarah? Bukannya hari ini harusnya kamu bertunangan dengan Agung? Sarah terdiam, berdiri di halaman rumah menatapku yang berdiri di depan teras. Lalu dia menangis, berlari kepadaku dan langsung memeluk diriku. Aku tidak bisa, Mas. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Maafkan aku, Mas. Sarah berbicara sambil terus menangis. Tidak, Sarah. Kau tidak boleh mengkhianati Agung. Aku melepaskan pelukan Sarah. Mas, mengertilah. Saat pertemuan kita kemarin, aku baru menyadari bahwa aku sangat mencintai kamu, bukan Agung. Mas, aku terus memikirkanmu, terus melihatmu, membayangkanmu, hanya menginginkanmu, Mas. Sarah berbicara dengan nada tinggi, membuat penghuni rumah yang lain keluar, termasuk ayah dan ibu. Ayah keheranan dan bertanya-tanya, sedangkan ibu, aku lihat dia tersenyum tipis.
Saat kami semua mencoba menenangkan Sarah, dari kejauhan aku lihat rombongan keluarga Sarah datang. Ayahnya alias Juragan Darso berada di paling depan. "Sarah!" Juragan Darso berteriak membuat Sarah terkejut dan langsung bersembunyi di balik punggungku. "Sarah, jangan kau mencoreng nama baik ayah. Rombongan Ki Rekso pasti akan melewati rumah ini. Harus disimpan di mana muka ayah jika dia melihatmu malah berada di sini." Kini Juragan Darso berbicara sambil mengacungkan parang yang dia bawa. "Ayahku adalah seorang kepala desa. Tapi untuk menghadapi seorang yang paling kaya di desa ini, ayah belum tentu berani." Terlihat dari wajahnya yang bingung dan ketakutan. "Tenang Juragan, jangan dengan kekerasan jika ingin menghadapi wanita," ucap Pak Mul mencoba menenangkan Juragan Darso. "Diam kau. Tahu apa kalian? Sejak kemarin dia hanya berbicara tentang anak Pak Lurah itu. Dia ingin membatalkan acara yang sudah kami persiapkan secara matang. Sampai akhirnya mulutku sudah tak didengar olehnya. Mungkin tangan ini yang kau dengar, Sarah." Juragan Darso mengancam Sarah dengan terus mengacungkan parang. "Ayah!" Sarah berlari menuju ayahnya. "Saat aku bilang Agung akan melamarku, kau berkata bahwa aku menuntunku kepada kebahagiaan yang kau inginkan, bukan? Kau akan menemaniku, bukan? Itu kata ayah. Ini kebahagiaanku, ayah. Mas Wira adalah kebahagiaanku, ayah." Sarah menangis terseduh-seduh di ujung ucapannya. Kami yang ada di tempat tidak bisa ikut campur apa yang sedang terjadi di antara ayah dan anak, termasuk aku. Dalam dibalik semua itu, aku yang telah membuat Sarah begini. Aku hanya bisa diam, tak habis pikir bahwa akan seperti ini jadinya. Tidak beberapa lama rombongan Ki Rekso tiba di depan rumahku. Tentu Agung berada di dalamnya. Sangat gagah, aura wibawa seorang kesatria memancar di tubuh Agung dengan pakaian putih yang ia kenakan. Tentu saja aku kalah tampan darinya. Semua orang dapat melihat itu. Melihat ada keributan yang sedang terjadi pada calon besannya, Ki Rekso langsung berlari menghampiri Juragan Darso, diikuti Agung di belakangnya. "Ada apa ini Juragan?" tanya Ki Rekso sambil memegangi tangan Juragan Darso yang dari tadi mengacungkan parangnya. "Sarah, apa yang terjadi sayang?" Agung pun ikut panik melihat kondisi Sarah. "Diam kau, jangan sentuh aku," tepis Sarah saat Agung mencoba memeluknya. Melihat calon menantunya bersikap aneh, Ki Rekso mulai komat kamit. Bodohnya aku. Kenapa aku lupa bahwa Ki Rekso adalah seorang dukun? Pasti dia dapat melihat sesuatu yang tidak beres dari Sarah. Benar saja, sesaat setelah selesai komat kamit, Ki Rekso langsung menatap tajam ke dalam mataku. Tapi beliau tidak langsung menuduhku. Saat semua orang terdiam, tiba-tiba parang yang sedari tadi dipegang Juragan Darso dengan cepat kini sudah berpindah ke tangan Sarah. Sarah menempelkan parang itu ke lehernya. "Jika ayah tidak menginginkan aku dengan Mas Wira, lebih baik aku mati saja." "Sarah, turunkan parang itu, aku mohon Sarah," bujuk Agung. "Diam kau. Jangan-jangan kau telah mengguna-guna aku supaya jatuh cinta padamu," adik Sarah pada Agung. "Tidak Sarah, jika kau sudah tidak mencintaiku lagi dan memilih Wira, silakan. Aku akan membatalkan pertunangan ini. Aku akan melepaskanmu. Tapi mohon jangan lukai dirimu." Ada butiran air di sudut mata Agung. Saat Agung tengah berusaha menenangkan Sarah, Ki Rekso pun sedang menjampi-jampi segelas air yang dia minta pada kami. Lalu dia usap wajah Sarah dengan air itu. Seketika Sarah langsung pingsan. Juragan Darso langsung menangkap tubuh putrinya yang ambruk begitu saja. Dengan ajakan Ki Rekso, mereka pergi kembali ke rumah dengan Sarah yang dia bopong. Sementara Ki Rekso mengikuti Juragan Darso, Agung marah menghampiriku. "Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian, Wira?"
Tidak ada, Agung. Aku sendiri tidak tahu jika Sarah kesini. Jangan berbohong, Wira. Tidak mungkin hatinya bagai sebuah angin dengan begitu mudahnya berbalik arah. Agung bicara padaku dengan nada mengancam. Kau menuduhku, Agung? Bukan aku menuduhmu, tapi semua nampak janggal di mataku. Lalu Agung menatapiku dari ujung kaki ke ujung kepala. Bibirnya bergetar menggertak aku, lalu pergi begitu saja memalingkan tubuhnya dariku. Bisikan Nyai mengejutkanku, hingga aku gelagapan dan menengok ke kanan ke kiri. Aku menunggu perkataan Nyai selanjutnya, namun ia tidak berkata apapun. 3 hari setelah insiden itu, kabar burung yang aku dengar bahwa Agung dan Sarah tidak jadi bertunangan. Kisah cinta mereka kandas begitu saja. Tentu aku sangat bahagia. Dan juga selama 3 hari ini aku belum pernah melihat Sarah lagi. Hingga di hari keempat saat aku baru pulang dari kantor desa, aku lihat Sarah sudah duduk di teras rumah bersama ibu. Melihat kedatanganku, Sarah tersenyum dan langsung bangun dari duduknya. Sarah, bagaimana kabarmu? Setelah hari itu aku khawatir karena tidak berjumpa denganmu. Aku bertanya padanya. Sarah hanya berdiri mematung dengan senyum mata berbinar, menahan air mata yang memaksa jatuh. Tubuhnya lebih kurus dengan kantung mata yang sedikit hitam. Lalu Sarah langsung memelukku, mendaratkan kepalanya di dadaku. Mas, selama itu ayah mengurungku. Karena malu ayah melarang aku keluar rumah. Pun selama itu juga aku hampir gila karena merindukanmu. Hingga akhirnya pintu hati ayah terketuk. Setelah aku tidak makan selama 3 hari, dia merestui aku bersamamu. Ayah telah mengizinkannya, Mas. Ibumu juga setuju. Kini tidak ada penghalang lagi untuk kita. Sambil terus memelukku, Sarah menceritakan penderitaannya selama ini. Aku melihat ibu tersenyum dan mengangguk kecil padaku. Aku pun khawatir, Dik. Ingin aku menghampirimu ke rumah. Namun mengingat kejadian itu aku takut. Kehadiranku malah semakin menjadi amarah bagi Juragan Darso. Aku takut Juragan Darso malah makin menyiksamu. Aku lepaskan pelukannya, menghapus air mata yang meleleh melewati pipinya yang mulai menampakkan warna merah. Kau sudah makan? Aku bertanya pada Sarah. Dia menjawab dengan gilingan sambil menunduk. Mari makan bersama. Aku suapi. Dia menjawab dengan gelengan kepala sambil menunduk. Lalu aku menggandengnya menuju dapur. Bahagianya aku, Sarah kini menjadi milikku. Hanya aku. Hari-hari selanjutnya hanya ada kebahagiaan, keindahan dan rasa cinta semakin tumbuh dan subur antara aku dan Sarah. Dan masalah lampor itu, entahlah aku sudah melupakannya. Bisikannya tidak pernah aku dengar. Desa kami pun aman. Hanya saja Biningsih dia berubah menjadi pendiam. Hingga pada suatu hari, setelah aku dan Sarah sudah bertunangan dan tinggal beberapa bulan lagi menuju pernikahan kami, pada hari itu aku mengutus seorang anak buahnya ke rumahku. Dia menyampaikan bahwa Agung ingin aku menemuinya jam 5 sore di hutan sebelah timur desa. Kenapa harus di waktu menjelang maghrib? Entahlah, aku jadi memikirkannya. Sebagai lelaki aku harus berani menemuinya. Sesampai di hutan sebelah timur desa, aku tak melihat Agung. Aku hanya menjumpai deretan beberapa obor yang menempel di pepohonan. Agung, di mana kamu? Jangan bersembunyi. Aku berteriak sambil terus menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan apa Agung ada di tempat itu. Punya nyali juga kok rupanya. Agung keluar. Ternyata dia bersembunyi di salah satu pohon besar. Aku hanya menepati perkataanku pada teman. Teman katamu? Kok anggap aku telah teman selama ini? Teman macam apa yang merebut calon istri temannya, ha? Agung berkata dengan nada tinggi dan terus menunjukku. Bukan inginku, Gung, ini semua kehendak Sarah. Kau lihat sendiri bukan? Astaga Wira, kau lupa siapa bapakku ternyata.
Ucapan Agung membuatku terhentak. Benar, Ki Rekso pasti memberitahu semuanya pada Agung. Terlebih jika lelaki tua yang aku lihat mengintip di gubuk itu adalah Ki Rekso, maka terawangan prasangka Ki Rekso kini mempunyai bukti. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sudahlah Wira, jangan lagi sok polos. Aku tahu Wira yang dulu lugu dan pendiam kini malah telah berani bersekutu dengan iblis. Kini Agung berkata sambil menarik keris yang ia bawa dari balik bajunya. Ternyata kau sudah tahu banyak, Gung. Dengar Wira, jika kau tidak menggunakan iblis itu untuk mendapatkan Sarah, aku tidak akan marah padamu. Aku akan ikhlas jika Sarah jadi milikmu. Tapi ternyata kau mengguna-guna Sarah. Asal kau tahu Wira, dengan cara itu perlahan-lahan kau akan menyakitinya. Terlebih kau bersekutu dengan iblis yang tidak biasa Wira. Ini semua tidak seburuk yang kau bayangkan Agung. Jawabku masih datar, santai, tidak ingin memancing perkelahian. Meskipun nampaknya Agung sudah tak sabar ingin menyerangku. Kau bersekutu dengan Lampor bukan? Sadarlah Wira, aku kasihan padamu. Kau sudah terikat perjanjian yang akan menyengsarakanmu. Lepaskan Lampor itu sebelum ada korban, dan kembalikan Sarah padaku. Kali ini Agung berkata sambil menarik keris dari sarungnya. Dia bersiap menyerang. Saat aku terdiam memandangi Agung, tiba-tiba terdengar suara tembang Jawa yang dinyanyikan oleh seseorang. Agung nampak kaget, langsung menoleh ke sana kemari mencari sumber suara. Siapa itu? Tunjukkan wujudmu. Jika berani hadapi aku, ucap Agung. Cahlanan, aku bisa bantu sampean membunuhnya. Bisikan Nyai kembali terdengar. Aku mengangguk mengiyakan tawaran Nyai. Seketika terdengar suara besi saling beradu. Kau memanggilnya Wira? Apa maksudmu Agung? Kali ini aku benar-benar tidak mengerti maksud dari perkataan Agung. Kau memanggil iblis itu? Rupanya kau bersekutu dengannya dalam segala hal, tidak hanya tentang Sarah. Apa maksud ucapanmu, Gung? Agung hanya menyengerai, mengambil ancang-ancang saat suara besi itu semakin terdengar dekat. Saat itu juga Agung semakin mempersiapkan dengan kuda-kuda. Tiba-tiba sebuah besi terbang mengarah pada Agung. Sebuah potongan besi keranda. Ya, potongan besi keranda. Agung dengan cepat langsung menghindar. Kali ini beberapa potong besi mengarah padanya, seperti tombak yang dilempar agar mengenai sasaran. Aku ketakutan melihat semua itu, tidak seperti Agung yang nampak gagah dan tenang menghadapinya. Cahlanan. Suara Nyai terdengar kembali. Kali ini bulu kudukku meremang mendengar suaranya. Suaranya berubah menjadi seorang nenek-nenek. Aku masih memperhatikan Agung yang sedang menangkis besi-besi itu. Lalu aku menggenggam keris di tangannya, berkumat kamit merampalkan mantra sambil terjam. Seketika seperti ada tameng menyelimuti tubuhnya, sehingga membuat besi-besi yang menyerangnya terpental begitu saja. Dia membuka matanya dan melihat tajam ke arahku sambil terus berkumat kamit. Kemudian dari belakang aku lihat sebuah keranda terbang menuju ke arahnya. Agung yang hanya dari tadi menatapku sepertinya tidak menyadari keberadaan keranda itu. Bruk! Keranda itu berhasil menembus tameng Agung. Agung nampak terkejut. Seketika langsung melihat ke belakang. Namun naas, salah satu pegangan depan keranda itu berhasil menembus dada Agung. Sebelum Agung dapat menghindar, Agung terjatuh. Setelah berhasil melepaskan gagang yang tertancap dari dadanya, keranda yang melayang itu pun terjatuh, menindih tubuh Agung sehingga Agung tidak dapat bangun atau menyerang balik. Kurang ajar kau Wira, jika aku akan mati sekarang, aku pastikan hidupmu tak akan tenang. Agung berteriak padaku. Dengan sisa tenaga yang dia punya, dia terus berusaha mengangkat keranda itu. Tapi nampaknya keranda itu sangat berat.
Keringat agung bercucuran membasahi wajahnya. Lagi-lagi terdengar suara tembang Jawa dilantumkan. Kini suara nenek tua itu melantumkannya. Semakin terdengar suara itu, nampaknya keranda yang menindih tubuh Agung semakin berat. Krek krek, suara dari tubuh Agung karena saking beratnya keranda itu meremuk tulang-tulang Agung. Agung menjerit sangat kencang sehingga membuat burung-burung yang hinggap di pepohonan bertebangan. Lalu blus, seketika tubuh Agung menembus dan beberapa di dalam keranda. Sepertinya Agung telah mati dengan kepala yang tertahan sehingga aku dapat melihat wajahnya. Matanya melotot ke arahku dan dari pori-pori di sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Aku ketakutan melihat semua itu. Badanku gemetar, keringat membanjiri sekujur tubuh badanku. Dan waktu sepertinya sudah menjelang malam. Bercahayakan sinar obor, aku langsung menyaksikan semuanya. Aku menjadi saksi atas kematian Agung. Oh, tidak, tapi akulah pelakunya. Cahlanang, pergi, cepat pergi dari sini. Setelah mendengar perintah Nyai, aku langsung pergi, meninggalkan jenazah Agung yang masih dalam keranda itu. Aku terus berlari menembus hutan dalam kegelapan, tidak tentu arah, karena dalam keadaan panik aku ketakutan, sehingga aku menabrak seseorang hingga aku terjatuh. Aku menabrak Biningsih. Dia berdiri dengan obor di tangannya. Kau telah melanggar perintahku, Wira. Kau melanggar perjanjian. Kini malapetaka akan mendatangimu. Bahkan desa ini juga terancam. Aku mengerti akan perkataan Biningsih. Aku langsung bersimbuh padanya, menangis, menyesali semua perbuatanku. Biningsih hanya terdiam melihat aku, hanya bisa menangis sekarang. Kalau bukan karena semua kebaikan ibumu, aku tidak akan menolongmu sampai sejauh ini, Wira. Sudahlah, sekarang kau pulang, biar aku yang membereskan semuanya. Pergilah terus ke arah barat. Bawalah obor ini. Jika ada yang memanggilmu, jangan kau hiraukan. Aku terima obor yang Bibi berikan, lalu melangkah ke depan. Baru saja 3 langkah kaki, aku menoleh ke belakang, mencari Bibi. Namun dirinya sudah tidak aku lihat, hilang seperti tertelan malam. Aku terus berjalan sesuai arahan Bibi, tapi punggungku terasa sangat berat, seperti memanggul sekarung beras. Baru beberapa meter aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara Agung memanggilku. Wira, ajak aku, Wira, tunggu aku. Agung, maafkan aku, maafkan aku. Dengan terus berjalan dan berusaha untuk tidak menoleh ke belakang, aku menangis membayangkan kejadian yang menimpa Agung. Setelah beberapa menit, aku rasa akhirnya aku sampai di kebun milik ayah. Setiba di rumah, ayah ternyata sudah pukul 10 malam. Rumah nampak sepi, tapi pintu belum dikunci, berarti ayah sedang berada di luar. Aku masuk ke dalam dengan perlahan, agar tidak ada siapapun yang mendengar kedatanganku. Aku berhasil masuk ke dalam kamar, lalu aku duduk lemas di depan meja rias, menatap diriku dalam cermin. Aku kini telah berubah menjadi iblis. Sudah 2 orang yang aku bunuh, anak kecil itu dan kini Agung, temanku. Tiba-tiba sosok nenek berdiri di sebelahku, memakai kebaya adat Jawa berwarna hitam dengan rambut putih yang disanggul kecil. Wajahnya keriput, sangat keriput sampai terlihat seperti hendak lepas dari kulitnya. Lalu nenek itu mendekati telingaku. Cahlanang. Bisiknya pelan namun jelas, membuat bulu kuduku meremang. Aku terpaku di depan cermin, melihat nenek yang ada di sampingku. Lalu dia membuka mulutnya. Seketika darah segar keluar dan menetes dari dalam mulutnya. Giginya runcing dan ada beberapa yang berwarna hitam. Melihat itu semua tubuhku gemetar. Namun untuk menggerakkan kaki pun aku tidak sanggup. Cahlanang, berikan aku wadah.
Cahlana. Nek itu kembali berbisik di telingaku dengan menjulurkan lidahnya yang berwarna merah pekat dan basah oleh basah oleh darah. Aku berteriak setelah beberapa kali mencoba mengeluarkan suara. Akhirnya aku bisa. Aku terjatuh dari kursi, tersungkur ke bawah, memperhatikan sekitar, mencari perginya kemana sosok nenek tersebut. Dia menghilang. Lalu aku merangkak, berusaha bersandar di tembok dengan napas yang terengah-engah, membuat dadaku kembang kempis sangat cepat. Den Wira. Suara Pak Mul dari luar, nampak khawatir. Pak, tolong Wira, Pak. Aku bicara diiringi dengan tangisan. Mendengar suaraku, Pak Mul langsung mendobrak pintu masuk dan terkejut melihatku duduk dengan keringat dan air mata yang sudah membanjiri tubuhku. Lalu Pak Mul membopongku ke atas tempat tidur, memberiku segelas air, menggantikan bajuku yang basah oleh keringat. Ceritakan, Den. Ceritakan semuanya. Kenapa Nyai Lampor itu bisa bangkit kembali dan mengikutimu? Aku terkejut mendengar perkataan Pak Mul. Dari mana dia tahu? Apa Pak Mul juga ambil andil dengan pesugihan Lampor? Saat Bapak lihat ke sini, kamu berlari sambil menggendong Lampor. Pak Mul pun ikut menangis. Kau telah melakukan hal yang salah, Wira, ucap Pak Mul lemas. Aku tahu, Pak, aku menyesal. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Pak. Pak Mul terdiam mendengar kata-kataku. Apa maksud kalian? Tiba-tiba ibu sudah berdiri di belakang Pak Mul. Entah sejak kapan, dan ibu mendengarkan semuanya atau tidak. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk dapat mendengarkan cerita selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.